Oke, selamat malam Reza. Ya, Oke, suara Mister kedengaran jelas? kedengaran. Oke, mantap. Lala, ada masalah dengan koneksinya kah? Warnanya merah. Halo, Lala, suara Mister masih nyambung di sana? Hai, sorry Mister, wifi-nya lagi jelek. Oke. Tapi suara Mister masih Wifi-nya lagi jelek, sinyalnya jelek. iya merah nih. Suara Mister nge-lag banget nggak? Suara Mister nge-lag banget nggak di sana? Masih masuk sih. Oke, ntar Mister coba matiin video aja deh. Enggak sih, suaranya enggak, videonya iya tapi. Videonya nge-lag. Oke. Dimatiin. Enggak. Oke. Mister share screen aja. Bentar, aku coba Materi. pakai hotspot. Yang pengganti kelas kemarin, Lala berhasil ikut nggak? Ups, ganti hotspot sepertinya. Oke, udah ready Lala untuk koneksi internetnya aman? Merah lagi. Oke, sembari kita nunggu Lala sedang memperbaiki koneksinya, Reza ada yang mau ditanyain nggak mengenai code CSS dan HTML gitu? Tidak. Nggak ada. Oke, mantap. Oke, kita akan terusin ini ya, terusin untuk penggunaan code CSS dan HTML-nya, tapi sekarang ke game Twine kita. Kalau kemarin kita masih ke ini ya, ke code code online editor yang kemarin Mister tunjukkan, HTML, CSS, sama JavaScript. Bebas kalimatnya, kata-katanya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba gunakan pengetahuan tag dan styling kita dengan menggunakan CSS itu diterapkan di permainan game kita. Jadi permainan gamenya nanti yang awalnya misalnya seperti ini ya. Ini Mister yang kemarin pada saat pertemuan pertama ya kita buat gamenya. Ini game sederhana aja. Jadi bentuknya kan masih seperti ini ya, masih kondisinya standar banget. Sidebarnya juga ada, terus ini juga cuman warna putih gitu aja ya, nggak ada stylingnya. Ini juga linknya masih ya sederhana ya, cuman ada tulisan, terus dia ada warna-warna kayak gini doang. Nah, nanti kita akan coba buat dengan menggunakan bantuan Gen AI-nya atau ChatGPT atau Gemini dan sebagainya, teman-teman bisa mencoba untuk men-styling ini, backgroundnya, lebarnya, dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke bagian situ, Mister mau tunjukin dulu hasil dari running build-nya dari si Twine tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kondisinya masih ada sidebar. Yang sebelah kiri ini sidebar, ini adalah passage-nya, kemudian ini link-nya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di PowerPoint-nya. Oke, kembali ke PowerPoint-nya. Oh iya, untuk Lala ada yang mau ditanyakan dulu di pertanyaan minggu di pertemuan kita di minggu yang lalu atau sama yang kelas pengganti kemarin? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Oke, hari ini kita akan belajar untuk menggunakan code yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu CSS dan HTML-nya untuk menata permainan. Maksudnya mempercantik gambaran permainannya ya. Nggak cuma teks-teks putih yang default tadi yang kayak gini tadi ya. Ini kita coba ganti. Nanti sesuai dengan bayangan teman-teman, kreativitas teman-teman ya. Nggak perlu sama persis seperti yang ada di slide. Tapi kalau teman-teman punya ide mau diapain dan sebagainya, itu disampaikan aja di ChatGPT. Nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi sebelumnya, seperti biasa kita akan ada review sedikit. Jadi kembali lagi Mister mau tanya, HTML itu untuk apa? Kan ada dua nih, HTML sama CS yang kita pelajari. Secara umum HTML itu digunakan untuk ngebentuk apanya? Siapa yang mau volunteer jawab? Reza, Lala? Ada dua, HTML sama CSS, satu-satu. Reza yang HTML atau Lala HTML? Oke, silakan Lala.
Kalau HTML itu untuk kayak buat gimana ya, kode tulisannya dulu, habis itu CSS-nya untuk stylize warna sama strukturnya. Oke, mantap. Good, pemahamannya udah dapat ya. Nah, jadi kemarin kita meskipun kita menggunakan ChatGPT, teman-teman juga harus clear ya mengenai konsepnya karena itu penting banget karena nanti kalau teman-teman sudah mencoba untuk lebih dalam lagi ke pertanyaan atau styling, structure dan sebagainya, teman-teman harus ngerti mana yang structure, mana yang CSS. Benar banget, HTML itu adalah structure-nya secara sederhana, kemudian CSS adalah bagaimana kita membuat dia atau stylenya, structure-nya itu seperti jadi lebih menarik, warnanya berubah, background-nya dan sebagainya. Good, nice, thank you Lala. Kemudian selanjutnya terkait dengan styling. Styling yang dia biasanya ada di bagian judul, tag apa yang kita pakai Reza? Ini kan ada contoh nih, ada contoh card, ada gambar sebelah kiri, ada judulnya, contoh kartu, kemudian di bawahnya ada tulisan beberapa teks. Yang mau Mister tanyakan yang judul itu biasanya kita pakai tag apa? Header. Kalau di code-nya apa namanya? Yang judul ya, tulisan judul. Udah benar header, tapi apa? Lebih tepatnya code-nya apa? Boleh tanya ChatGPT, silakan. Kita belajar kan karena dengan menggunakan ini ya, kita mencoba untuk mempermudah pembelajaran kita dengan menggunakan GI. Silakan kalau mau tanya ChatGPT, nggak apa-apa. Kalau untuk styling judul tulisan seperti ini ya, itu kita gunakan apa? Head? Bukan head. Salah, ayo apa? buat ininya ya. Head itu lebih ke arah structure untuk keseluruhan web HTML-nya. Dia ada di paling atas. Tujuannya untuk mengkelompokkan. Apa? H2. Iya, betul. H2. H2, H1, H3 itu biasanya buat judul. Sementara H4, H5 sampai H6 itu biasanya sub judul. Nah, kalau untuk yang paragraf Lala, apa Lala? Kalau yang paragraf. Yes, tag-nya apa? P. Oke, nice. Good. Terakhir yang image? Image tuh image habis itu src, link. Oke, mantap. Good, nice. Thank you Lala dan Reza. Good job. Udah clear ya sepertinya, tinggal kita coba untuk melakukan simulasi di bagian lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, kemarin kan kita kan udah coba simulasi H1, P, kemudian ada button. Terakhir kita ngebuat website secara keseluruhan. Strukturnya. Ada header di situ, ada navbar di situ, ada sidebar, ada footer, ada main sectionnya, ada div dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk mempercantik game petualangan kita yang ada di Twine ya. Jadi silakan teman-teman buka dulu Twine-nya, buka salah satu game yang sudah teman-teman buat. Yang ini Mister ada di pakai versi web, tapi kalau yang teman-teman pakai kemarin kan kalau nggak salah kita demonstrasinya pakai versi aplikasi ya. Nah itu sama aja tampilannya kayak gini. Jadi buka bagian story-nya teman-teman, diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Nah, running dulu pertama kali supaya nanti kita tahu perbedaannya seperti apa. Jadi di run, pilih yang build, pilih yang play. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ya kan, yang kondisinya masih benar-benar default, bawaan dari Twine. Nanti kita akan styling di sini. Jadi silahkan dibuka dulu styling Twine-nya. Seperti ini tampilannya kalau yang pertama kali. Nanti kita akan coba styling bagian passage-nya. Oke, sekarang Mister balik ke bagian PowerPoint-nya. Nah, yang tadi Mister sampaikan ada judul, teks, kemudian ada button. Buttonnya standarnya itu kayak gini. Kalau di dalam web, apapun itu webnya, mau webnya di Safari, mau di di iOS, di Linux, di Windows, apapun yang dipakai pasti bentuknya kayak gini. Itu yang standar default karena memang udah patokannya atau ada standar dari si webnya sendiri. Nah, ini adalah beberapa tag yang biasanya digunakan di website. Nah, nanti di
TW linknya apa di bagian twine-nya nanti akan ada tag khusus. Tag khususnya itu di depannya bisa ditandai dengan TW something di belakangnya. Ada TW sidebar, ada TW passage dan sebagainya. Nanti kita akan lihat apa-apa jenisnya. Kita akan gunakan itu untuk stylingnya dan itu default. Nggak perlu lagi kita kasih tag di depannya seperti ini, tag-tag di depannya seperti ini. Kalau ini kan kita custom ya. Ini murni custom. Apakah nggak bisa Mister dipakein di twine? Bisa. Cuman kita coba untuk melakukan styling di bagian default tag-nya. Jadi kalau default tag itu kalau kita klik 2 kali di passage ini kita nggak perlu lagi setting tag di depannya. Jadi ini udah otomatis pakai yang TW passage. Kemudian yang ini udah pakai TW link. Tapi kalau kita mau tambahin lagi di sini ada H1 misalnya kita mau tambahin lagi judul bisa di sini. H1 seperti ini. Ini juga boleh, nggak ada masalah. Masih bisa terbaca juga oleh si TW link. Misalnya kita kasih judul. Kemudian kita running ulang lagi. Kalau tadi bentuknya kan kayak gini, nggak ada tulisan judul ya. Sekarang Mister close. Mister ganti ke sini. Mister ulang lagi build-nya. Nah, nanti akan yang muncul seperti ini. Nah, ada muncul judul seperti ini. Masih kebaca. Tetap H1-nya tetap kebaca. Meskipun dia punya default tag-nya. Nah, nanti kita akan misinya coba membuat default tag-nya. Karena kalau custom tag kita udah belajar ya kemarin ya. Nah kemarin sekarang kita buat yang default tag-nya yang belum kita bahas di TW di twine-nya. Oke, kembali ke sini. Salah. Kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini beberapa atribut ya namanya di bagian bawah ini. Font, warna ini adalah atribut. Kemudian ada tag di H1-nya atau selector. Kalau di dalam CSS-nya disebutnya selector. Kalau di dalam HTML-nya disebut atribut. Kembali. Di dalam HTML disebut tag. Atribut itu ada di dalam selektor, ada di CSS-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini review terkait dengan keakuratan dalam memberikan instruksi ke ChatGPT-nya ya. Buatlah seakurat mungkin. Ini tombol merahnya ini tombol merah di code apa. Kalau mau di styling, stylingnya pakai style apa nih, CSS kah atau apa dan sebagainya. Disebutkan. Ini juga sama contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian twine-nya. Nah, ini kan tadi udah Mister tunjukkan ya di demonstrasi hasil build yang punya Mister tadi. Teman-teman silakan build dulu. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Di bagian awal. Di bagian awal sidebar nggak akan muncul. Sidebar itu biasanya muncul setelah kita masuk ke dalam hook-hooknya ini. Ini kan namanya hook ya atau link. Jadi ketika masuk ke link jelajahi hutan, nah dia akan muncul sidebar ini. Sidebar ini dia bisa mundur nih. Mundurnya cuma sekali tapi ya. Mundurnya sekali, back ke belakang kayak undo sama redo gitu ya. Nah, ya benar kan ini redo, ini undo gitu. Nah, itu ini sidebar. Nah, sebelah atasnya ini bukan yang judul ya. Judulnya kita hapus saja biar nggak bingung. Kita kembali ke sini, Mister balikin dulu di awal. Oke. Kemudian Mister running ulang lagi. Pilih play. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang atas ini adalah passage. Gimana bacanya? Passage. Nah, passage mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada sidebar sebelah kiri, ada button atau linknya yang sudah di custom sebagai bentuk buttonnya. Nah, untuk melakukan styling di dalam twine, selain tadi kita gunakan custom, kita bisa gunakan yang TW yang di depannya. Nah, kalau contoh di sini dia menggunakan atau insert image di bagian awal ceritanya. Bisa, nggak ada masalah. Kita buat image di sini. Kalau teman-teman lihat di ini di slide-nya, di bagian bawah, semoga terlihat ya. Agak kecil memang tulisannya. Seperti yang disampaikan oleh Lala tadi dalam membentuk tag img, kemudian ada source di dalamnya. Itu bisa source-nya online atau offline. Tergantung dari kita mainnya lagi di mana nih. Kalau kita pinginnya dia langsung connect dengan internet, selalu connect dengan internet, kita pakainya online, nggak masalah. Tapi kalau itu ternyata nggak harus connect dengan internet, bisa main offline, berarti kita buat di lokal kita. Oke, nah ini kita akan coba membuat di struktur halaman di twine, kemudian kita gunakan CSS-nya. Seperti biasa nanti bentuknya pasti ada tab pembuka dan tab penutup. Ini contohnya yang bagian paragraf. Nanti kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari twine. Mulai dari sebelah kiri. Ada TW sidebar. TW sidebar itu yang sebelah sini. Ketika kita berhasil masuk ke bagian passage selanjutnya. Ada undo. Ada ini sidebar. Kemudian di sebelah
kamu berjalan ini, bagian ini, itu adalah passage-nya. Jadi ke sini dulu, Mister agak biar clear semuanya. Nah, ini TW sidebar sebelah kiri, passage-nya itu adalah ceritanya yang di atas. Kemudian link-nya antar hook itu adalah TW link. Ini juga sama, TW link. Kemudian yang melingkupi TW link namanya TW expression. Juga sama di atasnya, TW expression. Jadi kalau dirangkum, oh satu lagi ada yang kelewat. Ada TW story, itu ada yang paling atas yang dia sebagai, kalau di dalam HTML sebagai body-nya. Jadi sebagai induk dari si strukturnya. Ini passage-nya, ini TW link-nya, kemudian ini adalah sidebar-nya. Nah, ini kalau di PowerPoint disampaikan, kita akan coba untuk menyembunyikan TW sidebar-nya supaya dia nggak ditampilkan. Karena kalau dia ditampilkan bisa di-undo ya, atau nanti kalau dia setelah di-undo bisa di-redo lagi. Nah, itu kita hilangkan TW sidebar-nya. Kita gunakan apa untuk TW sidebar menghilangkannya? Kita gunakan atribut display. Jadi tag-nya nanti kita pakai yaitu yang TW sidebar, tulisannya harus kayak gini ya. Harus persis. Ini TW strip story ini memang bentuknya kayak gini tagnya. Sidebar, passage, expression, sama TW link. Kita harus kayak gitu jadi supaya nanti pas untuk lakukan stylenya. Untuk membuat stylenya kita ambil di menu style sheet. Jadi kalau masuk ke bagian point sini, Mister akan coba demonstrasikan sekalian. Masuk ke bagian story, menu story, kemudian pilih yang style sheet. Style sheet di sini berlaku global ya. Maksudnya apa? Ketika kita ketik di sini H1 misalnya, apapun passage yang dia ada tag H1-nya akan langsung diformat seperti yang kita inginkan di sini. Jadi kalau kita H1-nya misalnya H1. Kalau tadi kan ada TW passage ya. TW itu adalah ceritanya tadi, yang menuliskan ceritanya tadi. Tutup. Oke. Kemudian kita kasih misalnya colornya jadi apa ya? Red aja deh. Kemudian kita coba running ulang lagi, build. Yang awalnya tadi bentuknya adalah putih, seperti ini, putih ya. Nah, sekarang kita ulang lagi build, jadinya menjadi merah. Dan ini berlaku untuk seluruh passage. Lihat, tuh, merah lagi. Semua passage pasti akan berwarna merah. Karena dia didefinisikan global. Dan kita nggak menentukan passage yang mana nih, kelas apa nih passage-nya gitu ya misalnya ya, atau name-nya apa. Kalau kita nggak mendefinisikan, kita sebutkan tag-nya, maka seluruh tag yang ada di dalam line, begitu pula ini berlaku untuk yang di website ya. Apapun yang ada di website, tag-nya itu yang akan disebutkan itu akan langsung diformat oleh websitenya atau oleh DOM-nya. Oh, bentar. Mister hilangin dulu. Oke. Sekarang balik ke sini. Jadi ini tadi yang contoh untuk mengformat TW passage-nya. Nah, sekarang kita mau coba menghilangkan yang tadi Mister sampaikan, TW sidebar. TW sidebar itu ada di bagian sebelah kiri. Sorry, kok sebelah kiri? Iya benar kan? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri yang ada di sini. Nah, ini yang merah ini kita akan hilangkan. Jadi, tidak akan muncul. Kita ambil atributnya display. Kita pilih none. Artinya kita nggak mendisplay atau tidak menampilkan. Nah, yang tadinya, jadi kita tambahnya kayak gini ya, TW sidebar, display none. Nanti yang awalnya munculnya kayak gini, ada tombol redo undo-nya. Sekarang kita coba build ulang lagi, play. Kita coba share screen yang baru nih ya, jelajah hutan. Nah, nggak ada lagi kan? Jadi dia tidak ada tombol redo, tombol undo, dan sebagainya. Itu sidebarnya. Sidebarnya hilang. Nah, kalau kita lihat ini story-nya kan masih lebar nih ya. Lebar banget. Kalau teman-teman merasa kayaknya kurang cantik, Mister, dikecilin aja. Bisa teman-teman format di bagian TW story-nya. TW story. Kemudian Mister mau width-nya 700 px aja.
Kemudian Mister tutup. Kemudian Mister akan, oh ya belum ditampilin. Nah ini ya, ditambahkan ini tadi TW story. Kemudian kita kasih atribut width-nya. Jadi kita batasi cuma 700 px. Nah yang tadi awalnya itu dia full ya seperti ini. Sekarang kita coba running. Apakah terlihat sudah mulai mengecil? Nih lihat ya, 700 px. Dia mengecil dari kiri ke kanannya, nggak full. Tapi dia hilang sebelah, maksudnya sebelah kanannya dia mepet ke kiri ya, nggak ada di tengah-tengah. Nah nanti gimana cara supaya di tengah-tengah? Teman-teman bisa menggunakan bantuan ChatGPT supaya nanti kita bisa mengaturnya itu lebih pas. Kalau kita nggak mau selebar full seperti yang ada di sini tadi, ini kan full banget nih, nutup layar semuanya. Nah, sekarang kalau kita mau cuman buat 700 px kemudian ada di tengah-tengah, itu gimana? Nah, nanti kita akan coba buat di ChatGPT supaya mempercantik tampilan-tampilan yang ada di cerita kita. Oke, itu yang TW Story. Back ke sini lagi. Mister close dulu yang nggak kita pakai. Oke. Nah, itu TW Story, TW Passage, kemudian TW Sidebar udah kita coba. Nah, sekarang kita back ke sini dulu. Apakah ada yang terlewat? Ini Sidebar udah. Story-nya ini background color-nya ya, background color-nya bisa diganti pink warnanya. Kalau tadi Mister lebih ke arah mencontohkan ukurannya, bebas ya teman-teman mau pakai atribut apapun yang nanti intinya bisa membuat tampilan dari game Twine-nya itu jadi lebih menarik lagi. Mau pakai gambar juga apa-apa, kan pakai tadi ya image tadi ya, boleh teman-teman tambahkan aja di tiap passage-nya ada image. Jadi nanti teman-teman bisa munculin gambar di situ. Gambarnya dalam bentuk background misalnya, nggak masalah. Kemudian ini TW link. Link itu yang bagian ininya ya, yang menuju hook-nya. Yang kalau kita running, ini kembali lagi ke sini. Misalnya Mister Running, itu linknya adalah yang bagian ini. Jelajahi hutan, naik ke pohon melihat sekitar, dan sebagainya. Itu adalah linknya. Itu pakai yang TW link. Oh sebentar, belum masuk ke bagian hasilnya. Oke nih, yang dia menuju asap, menuju suara gemuruh, ini adalah bagian TW linknya. Oke, nah sekarang kita mau coba TW linknya kita ganti nih, misalnya dengan color white, text decoration-nya kita pakai none, jadi tidak ada garis bawahnya nih. Nah kalau kita lihat di sini emang kita udah nggak ada ya garis bawahnya ya, di tempat kita udah nggak ada. Itu mungkin dia masih menggunakan versi yang lama ya, atau dia TW linknya ditutup dengan menggunakan atau diapit dengan menggunakan tag A. Tag A itu kan untuk link ya, jadi untuk linknya bebas, link apapun bisa dipakai, mau itu URL website lain misalnya ya, atau dengan dia hook yang lain itu bisa. Jadi tinggal digabung di tagnya si linknya tadi. Misalnya di sini ya, kita buat A di sini. Ini, kemudian kita tutup dengan A juga. Nah ini juga bisa menjadi link. Jadi maksudnya tag link, link itu kan A ya untuk nama tagnya. Jadi kalau kita buat A-nya di sini A, kita buat color-nya jadi blue misalnya, kemudian kita tutup. Kemudian kita coba ini tadi ya, Mister tambahkan A di sini, style sheet-nya. Kemudian Mister buka dengan A sama A penutupnya. Yang Mister akan format di bagian TW link-nya. Apakah dia berubah menjadi blue sesuai dengan yang Mister setup? Karena TW link di sini Mister nggak otak-atik ya. Nggak otak-atik, hanya di bagian TW link yang bagian atas saja. Tapi Mister tutup dengan menggunakan A. Sebentar, kalau blue sama aja dong. Kita ganti jangan yang blue, orange. Orange ada. Oke, ada. Kita coba running. Oke. Nah, ini ya. Ternyata dia ketika diklik yang berbentuk orange ya. Tapi ketika dia di hover berbeda. Bukan orange. Dan warnanya pun dia jadi kok jadi ungu malah. Oke, nanti kita akan coba perbaiki lagi dengan menggunakan ChatGPT ya. Jadi intinya kita bisa menggabungkan antara tag TW link dengan tag-tag custom kita. Jadi kita bisa gabungkan tuh supaya jadi lebih cantik lagi. Nah, sekarang kita balik ke bagian PowerPoint-nya. Nah, nanti kalau udah selesai, silakan nanti teman-teman publish filenya. Jadi nanti akan terdownload file HTML, nanti di-upload ke bagian course-nya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian course-nya ya. Silakan dibuka course-nya.
ke sini, bagian modul 2 yang lesson 3, yang bagian terakhir sini. Nomor 6, menyesuaikan gaya permainan. Nah, ini Mister akan coba buka yang bagian awalnya. Ya, harusnya nanti ketika dibuka munculnya seperti ini. Oke, silakan dicocokkan. Kalau yang P konten P, yang mana kira-kira? A, B, C, D? Lala? Yang atas, yang ini ya, lihat di bagian share screen-nya Mister ya. Kalau yang P konten slash itu ya, slash P, itu yang mana? A, B, C, D? Slash P itu yang D, D. yang terakhir. Oke, good job. Thank you, Lala. Kemudian kalau yang A, yang mana, Reza? A konten slash A. A, B, C? A, B, C. C, C. C, oke, good. A itu untuk apa, Reza? Tag yang fungsinya untuk apa? Yang tadi Kayak underline. bukan underline. Apa yuk? Bukan underline. Masih ingatkah tadi yang Mister sampaikan? Atau mau coba tanya ChatGPT boleh? A itu untuk apa? A slash Oke. apa itu? Udah ketemu? Tag A untuk apa? Hyperlink. Letterlink. Oke, good. Sekarang yang bawahnya. H1 konten slash H1. Lala. H1B B, oke. Gunanya untuk apa, Lala? untuk judul biasanya. Judul, oke, good. Terakhir, Reza, yang bawah LI konten slash LI. Ya ini udah ini ya. Oke, itu tujuannya untuk apa? Buletin. Oh iya, oke, buat list ya, buat list. Oke, nice. Oke, good. Sekarang yang nomor 2. Ah, ini mah tinggal bahasa Indonesianya ya. Color jadi warna. Oke, kita lanjutin aja ke sini ya. Font size jadi ukuran, ya kan? Size ukuran. Font family jadi nama huruf. Oke, background color jadi warna latar belakang. Udah jelas. Text align dengan penyelarasan horizontal atau maksudnya meratakan ini ya, meratakan teksnya itu apakah kanan, kiri, tengah atau rata seluruhnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian tugas nih. Ini udah mulai seru. Tugasnya adalah ngapain ini? Mengubah gaya di Twine. Oke, yang tadi Mister sampaikan ya. Silakan dibuka Twine-nya. Nah, Twine-nya seperti ini. Nanti untuk masuk ke style sheet-nya, Mister ulangi lagi langkahnya. Mister close dulu. Masuk ke bagian menu story untuk masuk ke style sheet-nya ya. Jadi pilih menu style sheet. Nanti akan muncul tampilan sebelah kanannya, jendela baru. Nah, tugasnya adalah mengubah gaya di Twine-nya itu dibatasi dengan minimal adalah ini tadi ya caranya, tadi sudah Mister contohkan. Menghilangkan mengcustom sidebar-nya, dihilangkan ya. Kemudian mengcustom TW story-nya, mengcustom TW link-nya. Tadi kan ada banyak ya. Oke, 2 itu. 3 itu. Menghilangkan sidebar itu udah pasti. Kemudian mengcustom apa tadi lagi? Story. Story itu yang berarti yang induknya ya. Sama TW link-nya. Kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi, misalnya passage-nya Mister, aku juga mau custom, silakan nggak apa. Minimal ada 3. 3 itu yang ini ya, TW link, story, sama yang apa tadi ya? TW sidebar. Oke. Nah, sekarang masuk ke nomor 3, silakan dikerjakan di Twine-nya. Nanti kalau udah publish to file, kemudian filenya dimasukkan ke sini. Di-upload di sini ya. Nggak ada tanda ininya ya kalau punya Mister. Nggak ada tanda kayak paperclip gitu ya. Kalau di punyanya Lala sama Reza ada tanda paperclip nggak nomor 3? Ada kayak simbol paperclip nggak?
Ada, Mister. Ada ya. Nah, oke, nanti diupload ke situ ya. Ya, ada. Oke, good. Sekarang untuk tugasnya clear nggak nih? Jadi, sembunyikan tombol kembali, sidebar-nya tadi disembunyikan, wajib. Kemudian latar belakangnya, sorry, bukan latar belakang. Maksudnya TW story-nya di custom, silakan mau pakai warna, mau pakai ukuran, apapun boleh. Mau pakai efek, animasi, dan sebagainya. Atau, dan yang ketiga, warna teks di bagian TW link-nya. Nah, silakan gunakan ChatGPT untuk mengcustom secantik mungkin kondisi dari si gamenya. Nanti Mister akan coba cek di progres teman-teman. Mister kasih waktu 10 menit cukup? Reza, Lala? Cukup ya? Ya, Oke. Kita tunggu 10 menit dari sekarang berarti 7.42 ya, 7.42. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan infokan ke Mister. Mister akan memantau dari progres teman-teman ya. Oke. 7.42. Silakan gunakan ChatGPT atau yang manapun boleh selain ChatGPT. Kalau ada yang mau ditanyakan, resennya ya, atau langsung open mic juga boleh. Oh iya, yang kemarin Lala untuk yang penggantinya berhasil join, Lala? Berhasil join kok. Oke. Oke, thank you Lala. oh iya, kalian apakah harus di-download nggak? Ininya, twine-nya dipublish bukan di-download, dipublish. Pilih yang menu publish, habis itu nanti di-upload ke tugasnya. Udah masih ini, masih ingat caranya masuk ke menu publish-nya? Coba Mister ini ya, Mister ke bagian twine-nya. Di sini ya, nanti setelah selesai di styling, pilih yang build, pilih yang ini, publish to file. Nanti hasil downloadnya itu dia nanti akan mendownload file HTML, tapi nanti dia ketika diklik akan langsung masuk ke bagian permainannya. Jadi bukan twine-nya lagi yang muncul. Itu nanti akan diupload ke ininya, ke mana itu, ke bagian tugasnya. Oke, 6 menit lagi, 7.42. Atau kalau udah selesai, bisa diinfokan ke Mister, kita lanjut ke materi berikutnya. Coba
kita cek dulu. Oke, lagi on the way semua. Ada kesulitan buat ngepromnya atau buat ngerjainnya? Aman? Aman, Sir. Aman. Oke. Tadi sampai mana tadi? Kita mengerjakan untuk yang di tugas 6 ya. Sekarang nanti kita akan coba masuk ke tugas 7 setelah ini. Oke, 1 menit lagi. Stylingnya bebas ya, apapun atributnya boleh dipakai.
Jangan lupa sertakan debug di bagian ChatGPT-nya supaya teman-teman nanti tahu ini fungsinya untuk apa. Atau boleh pakai kata-kata yang jelaskan gitu ya, boleh. Supaya nanti juga dijelaskan oleh ChatGPT. Oke, udah 742. Sudah mulai disubmit. Reza Lala masih warna abu-abu. Oke, aku tinggal submit. Tinggal submit. Oke. Sebentar aku cross check dulu. Oke. Nanti di bagian akhir kita akan gunakan ChatGPT sebagai reviewer. Reviewer mengenai cerita yang udah dibuat oleh Lala dan Reza. Caranya aku paperclipnya mana? Cara aku uploadnya gimana? Ada tombol paperclip nggak? Di tempat Mister soalnya nggak. Bentar, Mister coba masuk ke course-nya deh. Course, nah ini dia. Nomor 3. Nah ini nih, ada paperclip sini. Muncul nggak punya Reza? Oh iya, oke. Ya itu. Makasih ya. Oke. Yang diupload yang file HTML ya. Harusnya dia akan mendownload file HTML ketika dipublish to file. Iya, benar-benar. Oke. Aku udah. Udah? Oke, kita coba cek ya. Oke. Kita coba lihat. Apa ini temen? Wait. Ini yang punya Reza udah di styling ini? Udah. Kenapa munculnya masih default ya dari Reza? Ah, nah ya. Ya, kita coba share-nya. Dia masih default nih. Sidebarnya masih muncul, ya kan? Oh, Linknya juga masih default nih. Terus story-nya masih warna hitam, default juga. Coba dicek lagi. Ada yang kelewat nggak? buat apa yang default? Apa aja yang default? Yang di setup itu yang di setting nih sidebarnya hilang. Kemudian kalau story-nya bebas mau warna apapun atau mau pakai animasi apapun boleh. Kemudian yang linknya ini mau dipakai tombol, button dan sebagainya itu juga boleh. Yang penting ada stylingnya. Warna atau tulisannya ganti berubah biru, hijau dan sebagainya silakan. Yang punya Lala udah diupload? Udah, Mister. Oke. Mister cek. Ini tadi punya sebentar. Mana materi Mister ini ya? Kita lihat dulu punya Lala. Temukanlah kelinci. Oke. Widih. Fontnya pakai apa Lala? Aku fontnya tadi aku ketemu di mana ya? Lupa. Bagus nih fontnya. Lucinda Console namanya. Oh iya. Unik. Ya, sidebarnya udah hilang, good. Oke, nice. Good.
Oke. Mantap Lala, good job. Yang punyanya Reza, Mister tunggu ya perbaikannya ya. Nah, untuk Lala, sembari kita menunggu yang punya Reza, Mister punya tantangan. Coba buat animasi di bagian linknya, itu nanti bentuknya button. Kemudian ketika di hover, ketika diarahkan mouse-nya ke buttonnya, warnanya berubah. Jadi buttonnya itu tadi misalnya warnanya biru gitu ya. Kemudian mouse-nya di hover, dia akan berubah warna jadi merah atau apapun warna lain selain warna dasar dari buttonnya. Oh, Bisa? oke. Clear? Oke, coba dibuat Aku di belum tahu kalau bisa ya. coba ya. Sembari kita menunggu punyanya Reza. Di mana tadi ya? Itu tadi yang Teweling ya, nama tagnya ya. Nama tagnya Teweling. Jadi silakan kalau tadi udah oke tuh colornya, color dari warnanya apa? Color dari fontnya nggak ada masalah. Sorry, color dari tulisannya nggak apa-apa. Oke, udah nggak masalah. Tambahkan jadi button. Kemudian ketika di hover, jadinya dia muncul warna yang berbeda. Jadi contohnya kayak gini. Mana tadi? Terus oke. Coba kita running. Jadi munculnya seperti ini lah kira-kira. Ada button, kemudian ketika di hover berubah, ada warnanya berubah jadi apa kuning ya. Ini kan orange, di hover warna jadi kuning, kemudian Oh, gitu ya. agak timbul. Set, gitu. Set, gitu. Oke, dicoba ya. Iya. Oke. Oke. Coba kita tunggu. Reza gimana Reza? Udah upload ulang belum? Ini oke. Masih dipakai. Ini udah enggak. Ini masih dipakai. Ini udah. Ini. Oh ini course-nya. Jadi namanya kalau istilahnya tadi diarahkan itu di dalam pemrograman namanya hover. Jadi bisa disebutkan. Ketika di hover nanti aku ingin stylenya seperti ini gitu ya. Kita ini dulu. Udah ya, Mister? Oke, Reza tadi udah? Coba kita cek lagi. Iya. Oke. Minimum tadi sidebarnya hilang, ada custom di Teweling sama story ya. Mana Mirza? Ini. Oh ya, apakah harus ada itu nggak kayak option-optionnya gitu? Option apa itu maksudnya? Kayak jelajahi hutan, naik pohon untuk melihat sekitar. Ya harus ada. Kalau bisa ada. Dia Oke. punya Reza kayaknya cuma satu passage aja ya. Iya. Karena di situ nggak diituin. Kayak Nggak kayak disebutin ya. Kalau yang cerita kemarin yang udah Reza buat pasti ada kan? Ini sebenarnya pakai cerita yang kemarin. Mister pakai cerita yang kemarin. Yang ini kan? Yang pas pertama kali kita ini. Nih. Cuma satu aja sih Mister buatnya kemarin. Ini kita pakai yang kemarin aja nggak apa-apa. Nah, kalau belum, coba buat pakai ChatGPT, cerita sederhana aja. Nanti tinggal di copy-copy aja. Tapi nanti aja nggak apa-apa. Setelah apa itu namanya, pas waktu perbaikannya ya, kita lanjutin dulu ke materinya nanti. Sembari Mister coba cek dulu yang punyanya Reza tadi. Mana tadi punya Reza tadi? Mister belum selesai ngeceknya. Mana tadi?
Yang Algonovating 1 ya, Reza ya? Coba bentar. Iya, yang satu. Satu kan? Salah. Dulu. Yang satu. Oke, mantap. Warnanya putih. Kalau warna putih ini harus kita cek. Oke. TW story-nya putih bener. Nggak ada sidebar. TW story oke. TW passage, TW link. Pakai font apa yang dipakai oleh Reza di bagian fontnya? Di bagian tulisannya. Korju. Oke, betul. Hmm, karenanya. Oke, good, nice. Nanti yang bagian ceritanya tolong dilengkapi lagi ya Reza ya, supaya nanti bisa jadi paling tidak cerita sederhana. Kayak yang punya Mr. D ini sederhana aja kok. Yang kayak gini. Di hutan, mendekati cahaya, kemudian udah selesai. Naik ke pohon, kemudian menuju suara gemuruh, masuk ke sungai. Udah. Kayak gitu-gitu aja ya. Tapi tetap nanti kondisinya ada loopingnya ya. Ini kan looping nih. Sebenarnya kan loopingnya. Kalau udah selesai dia menang, dia looping lagi ke atas. Jadi si gamernya itu apa si usernya itu bisa ngulang lagi dari awal. Pengen melihat role yang lain, alur yang lain itu bisa. Oke. Untuk yang Reza tadi udah cukup. Kemudian yang Lala gimana? Berhasil Lala? Aku lagi masih cari kodenya. Oh, jadi kodenya. Oke, Mister akan coba ini ya, coba kasih referensi nih ke Lala. Jadi, ketika Mister mau membuat seperti itu, oh salah, referensinya di ChatGPT dong. Nah, kayak gini. Mister mengatakan kayak gini, sesederhana ini. Ini Mister udah share-sharein ChatGPT-nya kan ya? Sebentar. Udah. Oh iya bener kan? Pakai prompt sederhana seperti ini. Modif TW-Link-nya jadi berbentuk button yang menarik. Gitu aja. Nanti dia muncul dari seperti ini. Dan hasilnya nanti kayak gini. Kalau Lala bisa menyebutkan spesifik, misalnya aku mau warna ini, kemudian animasinya itu pakai yang kayak geser ke kiri, geser ke kanan, itu bakalan lebih bagus lagi. Jadi animasi ini adalah animasi standar yang biasa digunakan oleh teman-teman developer web. Ketika dia mau klik, misalnya read more, learn more, kemudian ada yang shop dan sebagainya. Kalau teman-teman datang di landing page, itu kan ini kan standar ya. Kayak gini kan, ketika di hover dia akan kayak muncul gitu kan, timbul, kemudian ada berwarna, bercahaya, warnanya ganti, ya gitu-gitu. Kalau dihilangin udah. Ntar ketika diklik, dia akan balik lagi ke keukuran semula. Kalau di back balik lagi ke ukuran semula, kan sama aja. Kayak gitu lah. Jadi silakan nanti teman-teman bereksplorasi dengan ChatGPT mengenai bagaimana mempercantik webnya. Tapi kalau bisa, apa ini namanya, game tokennya. Tapi nanti kalau bisa juga disertakan dengan penjelasannya supaya teman-teman clear. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, Lala dan Reza. Oke, untuk yang berikutnya mana? Sini. Oke, sekarang kita akan membuat visualisasinya. Di bagian twine-nya kita akan coba lebih detail lagi. Kalau tadi mungkin masih kondisinya apa ya tadi? Story ya, kalau nggak salah TW story, TW link sama sidebar. Nah, sekarang kan ada TW passage ya. Nah, ada TW passage, kemudian ada TW apa lagi tadi? TW expression yang mengitari bagian TW link-nya. Nah, silakan dieksplorasi di situ. Nanti teman-teman bisa menentukan style sheet-nya. Kalau ingin spesifik dan ingin lebih
lebih detail lagi ChatGPT memberikan style, teman-teman sebutkan satu persatu. Kayak tadi Mister mencontohkan di sini, Mister langsung fokus ke bagian modif TW-Link-nya. Nah, bandingkan dengan kondisi yang pada saat Mister yang ada di atas nih, bisa tunjukkan. Nah, ini Mister mengatakan, tolong aku buat style CSS pada masing-masing passage supaya lebih menarik. Mister nggak menyebutkan tag untuk masing-masing linknya, masing-masing TW-nya. Jadi dia membuatkan semuanya, cuma dia sederhana banget. Kayak gini aja. TW linknya pun juga dikasih warna sama bold gitu aja. Berbeda ketika Mister tadi menyampaikan ada yang di bagian bawah tadi ya, modif TW linknya menjadi lebih menarik. Kata-katanya sama, ada yang menarik juga. Tapi menariknya di sini artinya dia hanya untuk memunculkan keseluruhan secara global. Entah itu nanti ukurannya dikecilin, dibuat standar, kemudian story-nya juga dibuat standar, teorinya standar dan sebagainya. Yang penting diedit sama si ChatGPT. Tapi beda ketika kita menyebutkan secara spesifik, misalnya TW-Link. Sama-sama dengan menggunakan kata-kata menarik, tapi TW-Link-nya dia lebih fokus nyari mana sih button yang kondisinya menarik untuk dijadikan TW-Link. Kurang lebih kayak gitu ya. Atau disebutkan TW-Link-nya buatlah jadi bentuk button yang menarik. Nah, seperti itu. Ada tambahan kata-kata button-nya. Supaya nanti dia lebih fokus lagi mau dibuat apa nih. Apakah cuman link doang? Karena link doang di bagian website itu kan pakai yang tag A itu ya. Tag A itu sebenarnya cuman link doang itu. Nggak ada style-nya sama sekali. Nah, baru kita buat button atau kita buat macam-macam ya namanya. Ripple dan sebagainya itu bisa. Oke, nah balik lagi ke bagian PowerPoint kita. Nah, nanti sekarang coba lebih detail lagi dan ditambahkan lagi TW passage untuk membuat lebih bagus lagi bagian tulisannya. Jadi tulisannya nanti nggak sama semuanya seperti yang antara link dengan yang passage-nya. Misalnya linknya tadi teman-teman udah pakai Courier New, kemudian yang bagian passage-nya teman-teman pakai apa yang unik lagi gitu kan. Jadi ada perbedaannya. Karena kalau kondisinya belum dibuat button, TW link tadi kan bentuknya sama-sama tulisannya. Cuman bedanya adalah ketika di hover dia akan berubah warna atau ada efek sedikit di situ. Oke, ini adalah contoh terkait dengan bagaimana kita prompt-nya, kemudian bagaimana kita passage ini akan dimasukkan ke dalam style sheet kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian course lagi. Mana tadi course-nya? Klik yang nomor 7 ya. Sekarang kita coba menghasilkan, betul kan? M2P3 ya. Yes, nomor 7, menghasilkan gaya permainan. Diklik, nanti harusnya munculnya seperti ini. M2P3, gaya permainan. Ini dia. Oke, nah, muncul di pertanyaan pertama dan kedua ini teori. Pemilih CSS mana yang harus digunakan untuk memberi gaya pada blok teks di Twine? Blok teks yang mana? A, B, C, D, E. Lala. Yang mana? Blok teks. Yang TW blok kalau nggak salah. TW blok sini? Iya. Oke, kita coba ya. Ups, salah. TW itu tadi Mister ada beberapa yang Mister sebutin ya. Yang pertama ada TW sidebar, Mister akan review lagi. Ada TW story, ada TW passage, ada TW expression, ada TW link. Cuma 5 aja. Nah, yang mana yang dia itu akan melakukan styling pada teks? Teks ya. Oh, TW passage. TW passage. Good. Nice. Oke, sekarang kita, jadi ini yang TW block passage tag ini kebalik ya. Ini salah ini ya kok kebalik. TW text ini bukan ya, TW paragraf juga bukan. Oke, sekarang nomor 2. Tag apa yang digunakan di Twine untuk tautan antar paragraf? Reza. A. A, yang mana B? Ini. Betul. A. Oh, B. Oke, yang ini TWA. Ya.
Tadi Mister menyebutkan TWA kah? Mister review lagi ya. Untuk TW yang ada di Twine itu hanya ada 5. Yang pertama TW Story, TW Passage, TW Sidebar, TW Link, TW Expression. TWA nggak ada. A itu TW kalau diakhiri dengan A nggak ada. Kalau A doang, yes, betul. Yang bagian bawah itu ya, yang E itu A doang, itu untuk custom link. Kalau kita ngomong di web. Nah, sekarang yang di Twine nih. Tautan antar paragraf. B. B. Oke. Kita coba. Dan merah. Salah Reza. Yang Aku mana? nggak tahu. Lala yang mana Lala bisa bantu? Kalau nggak salah yang EP tadi udah coba belum? Yang mana? Yang B ini. Yang mana? Yang Enggak, P. Oh, P. P belum. Yang P? Enggak, tar. Antar paragraf ya kan? Yang ya tautan antar paragraf. Apa yang digunakan di Twine untuk tautan antar paragraf? A, A. A kalau nggak salah. Yang B ini. Enggak, A. Oh, A. Yang E berarti. Yang ini toh Iya, maksudnya? Oke, kita coba. iya. Tara. A. Lala. Harusnya Ya, link Lala. Kan TW cuma ada 5 tadi Mister bilang. Kenapa jadi A? Emang kalau TW kan selalu depannya TW. oh Ya nggak iya. sih? Kan kita kan ngomongnya di Twine ya teman-teman ya. Kalau Mister ngomongnya di website misalnya atau kita custom ya link untuk custom link apa? Itu kita gunakan A. Betul. Karena memang dia tuh A itu general. Bisa custom, bisa di website, bisa di Twine, apapun yang berhubungan dengan HTML itu bisa A. Tapi kalau udah ngomongin Twine, itu depannya pasti TW. Ada 5 tadi kan bisa sebutin. Ah, coba sebutin 3 dari 5. Lala. 3 dari 5. 3 dari 5 TW yang bisa sebutin tadi. Tadi bisa udah ngulang 5 kali, 2 kali. TW Passage, Heeh, TW Story, heeh. TW Link. TW link. Oke, good. Jadi selalu depannya TW ya kalau kita mau custom di bagian Twine kita. Oke, nice. Sekarang kita masuk ke tugas kita yang ketiga. Nah, ini juga sama. Sekarang ditambahkan dengan tag yang passage tadi ya. Silakan ini suruh ngapain ya? Buat kodifikasi untuk memformat teks dan tautan sesuai dengan jenis pengaturan kamu. Oke, sama kayak tadi lanjutin. Kalau tadi kan belum ke passage ya. Ininya di bagian stylenya. Silakan styling di bagian passage-nya. Kemudian tambahkan yang tadi Mister udah contohkan untuk styling di bagian linknya. Bentuknya button. Oke, silakan dikerjakan. 10 menit cukup ya, 10 menit. Jadi 8.15 kita akan lihat hasilnya. Reza sama Lala clear tugasnya ini? Sama kayak tadi, lanjutin. Tapi buat stylingnya untuk yang button, passage, tambahan yang paling baru, passage, buttonnya itu ditambah dengan styling bentuknya button dan ada sedikit animasinya. Seperti yang tadi bisa tunjukkan. Clear ya tugasnya? Oke, 10 menit dari sekarang Mister akan cek lagi hasilnya. Lala di nomor 2 ada problem? Kok warnanya masih abu-abu? Abu-abu. Iya. Ini Lala udah ngerjakan masuk ke nomor 3 belum? Oh, tar. Oh iya, Nah, lupa. kelupaan. Lagi ngerjain Twine. Oke. Oke. Karena yang nomor 3 tuh nggak akan kebuka ya. Kalau nggak salah kalau di teman-teman tuh kalau belum selesai di nomor 2. Atau udah kebuka ya? Kalau di Mister, karena di teacher jadinya kebuka semua sih.
Pak, nggak apa-apa ya kalau aku agak lama karena aku bikin itunya lagi. Oke, yang alur cerita tadi ya? Ya aku bikin lagi. Oke, no problem. Jangan lupa stylingnya tadi Mister ingetin ya. Story, passage yang paling bentar, Mister sebutin yang ini dulu ya, yang udah kita lakukan sebelumnya itu adalah yang styling story. Kemudian sidebarnya harus hilang sama styling link, TW link. Nah, ditambah nanti yang sekarang ada TW passage plus modify linknya tadi jadi bentuk button yang ada sedikit animasinya. Itu ketentuan yang tugas baru yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi udah oke, tinggal melanjutkan.
Oke, 1 menit lagi. Apakah sudah ada yang clear? Kita coba cek. Oke, masih belum. Kurang satu lagi ini. Nah, nanti yang terakhir kita akan coba mereview apa yang udah teman-teman kerjakan di bagian nomor 3 ini dengan menggunakan ChatGPT. Ketentuannya nanti akan ada di soal berikutnya. Jadi reviewernya adalah ChatGPT. Nanti tuh disampaikan di promnya ya, tuliskan dengan buat ChatGPT-nya sebagai berperan sebagai Twine Reviewer Expert. Kasih prompt seperti itu di depannya. Jadi perankan si ChatGPT-nya sebagai Twine Reviewer Expert. Oke, 816. 816. 816. Oke. Ada kendala? Aman? Reza dan Nana? Yes, oke, masih aman. Gak ada, Mister. Gak ada ya? Oke. Reza ceritanya udah jadi. Tinggal styling atau? Oh iya, jam saling. Oke. Bentar lagi. Oke, good.
Oke, 8.20, Mister coba cek lagi. Wih, belum ada yang bisa submit. Bagaimana? Aman semuanya? Naruhnya di style sheet ya, di kolom style apa di menu style sheet supaya dia kebaca. Sepertinya nih stylingnya mantap nih. Udah. Udah. Ngos-ngosan Reza nih. Lari-lari Reza. Oke, Masih. Oke, Reza udah. Wait. Udah diupload ke paperclipnya belum? Udah. Di checklist? Belum kayaknya, belum di checklist ya. Hilang soalnya di sini. Tidak tersave. Oke, sekarang udah. Oke, udah. Sip. Bagus selesai. Oke. Lanjut. Ada terus. Oke. Oke, nice Reza. Good job. Ceritanya unik ya Reza. Ya. Nah, nanti ini ya yang punyanya Reza, silakan nanti kita coba di-review bareng-bareng ya sama si ininya. Apa itu namanya? Si ChatGPT. Yang file di-download tadi disiapin, nanti di-upload ke ChatGPT-nya. Nah, tapi nanti dulu. Ketentuannya Mister belum buka apa tadi ya ketentuannya. Bentar, Mister mau cek dulu punya Lala. Tuh, dapat. Lala udah upload? Oh, belum? Belum. Oke. Udah Mister di Oh, sini. sudah. Sebentar, Mister coba cek lagi apa. Oh, wait. Udah di submit? Belum kali ya? Udah. Oke. Kita coba cek. Bukanlah kelinci. Open. Oke, mantap. Good job. Nice. Oke. Oke. Good, nice. Punyanya Lala juga udah oke. Nah, sekarang silakan tadi yang punya Lala berarti yang temukanlah kelinci yang udah ini ya, versi yang udah dibuat button. Kalau yang punyanya siapa tadi? Reza, itu yang terakhir ya, yang Algonova 2 ya kalau nggak salah. Buka chat GPT-nya ke sini. Oke, kayak gini. Kemudian upload di sini ya. Upload filenya. Di mana upload filenya ya? Aku punya Mister udah nggak bisa upload lagi ya? Oh, ini dia, add photos and file. Nah, oke, nanti di sini ya ngebukanya. Kemudian sekarang kita masuk ke PowerPoint. Iya, ke PowerPoint dulu. Nanti kita akan coba mulai review apa yang udah kita kerjakan tadi dengan menggunakan di ChatGPT-nya. Ketentuannya seperti ini. Mana ketentuannya? Oke, kita buka dulu.
Jadi pertama buat prompt untuk peran dari ChatGPT-nya, reviewer expert untuk Twine-nya. Jadi nanti linknya, apa itu bagian yang harus direview adalah ini, di copy sampai ke bawah, sampai teks dan tautan memiliki desain unik. Sorry, bukan ini. Nanti teman-teman bukanya di sini ya. Teman-teman bukanya di bagian tautan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian suruh dia mereview dari atas ya, dari atas. Seluruh tabel ini diblok. Kemudian taruh di chat GPT-nya sini. Di paste di sini. Tapi pastikan depannya kasih peran dulu. Kamu berperan sebagai Twine Reviewer Expert. Evaluasi file Twine berikut ini. Tambahkan filenya. Oh ya, Mister belum publish to file. Save. Kemudian Mister back ke sini, Mister ambil filenya dulu. Dia support HTML nggak sih? Ah, support. Oke, open. Oke, berikut ini file Twine berikut dengan ketentuan, kemudian paste kolomnya. Ulang lagi ya, sini. Di bagian ini di copy semuanya, seluruh tabel, mulai dari atas ya, supaya nanti header ya dan tidaknya sama komentarnya muncul. Kayak gini, di copy, taruh di Twine, di ChatGPT-nya. Nah, kayak gini. Kemudian enter. Kayak gini ya. Dan seterusnya, nanti silakan disalin hasilnya ke bagian link di sini. Nanti dibuat seperti yang pertama kali pada saat tugas untuk ini ya, bereksplorasi dengan ChatGPT, share linknya, taruh di bagian course-nya. Clear tugasnya? Jadi nanti akan muncul reviewer seperti ini. Yang ada di sini disalin plus minusnya dan sebagainya, kemudian komentarnya juga disalin ke bagian sini, ke bagian ya tidaknya ini. Oke, jadi di-download dulu ya, atau make copy langsung aja ke file Google Drive teman-teman. Jadi nanti tinggal langsung diedit. Aman sampai sini? Clear tugasnya? Lala? Mister. Clear ya? Oke, silakan. Caranya kayak tadi ya, upload file Twine-nya yang terakhir, kemudian buat prompt-nya kayak gini. Ini prompt-nya seperti ini. Kamu berperan sebagai Twine Reviewer Expert, evaluasi file Twine berikut dengan ketentuan, copy tadi semuanya. Mulai dari kolom atas sampai ke bawah. Atau ini aja deh, Mister copy aja. Kalau misalnya nggak sesuai dengan hasil dari generate-nya nggak sesuai, bisa ambil prompt-nya punya Mister ya. Capek, nyampe nggak? Nggak nyampe. Oh, nyampe. Teks dan tautan memiliki desain yang unik. Oke, itu yang terakhir. Mister udah share di chat. Kalau misalnya teman-teman nggak berhasil nge-prompt dengan kondisi yang punya teman-teman, bisa pakai yang Mister share di chatnya. Nanti hasilnya silakan dikopikan ke sini. Sebelumnya di make copy dulu ya. File, make copy, taruh terserah dimanapun, di My Drive juga boleh. Oh enggak, teman-teman kemarin kan udah buat ini ya, buat yang
khusus untuk yang pembelajaran kita ya, masukin di folder itu aja biar terkumpul di situ. Nanti yang di copy link filenya aja, maksudnya yang di share link filenya aja, share linknya. Make copy, baru nanti teman-teman bisa edit. Nah, kayak gini, ini kan udah kopiannya ya, copy of Indonesia dan sebagainya. Nanti kasih nama seperti biasa ya. Di depan boleh, di belakang boleh. Misalnya kayak gini, Lukman, strip, IND pemeriksaan permainan bersama. Nanti hasilnya taruh di sini. Apakah plus, apakah positif, negatif, ya positif, negatif, kemudian yang sini komentarnya. Kopikan dari yang punyanya ChatGPT. Hasil evaluasi ChatGPT-nya. Itu ada 1 sampai 6 ya. Oke, Mister tunggu berapa menit nih? 10 menit dari sekarang. Kalau udah, kasih linknya di course-nya, kemudian pencet tombol pesawat ya kalau nggak salah. Kak, buat komentarnya kita taruh apa? Komentarnya itu nanti yang buat ChatGPT-nya. Kan kita mau ceritanya mau nge-review file yang udah kita download kan di sini kan. Sebentar, Mister tunjukin. Nah, ini. Filenya udah diupload, kemudian kita suruh dia berkomentar mengenai permainan ini. ChatGPT yang ChatGPT yang akan menilai. Iya, yang akan menilai. Jadi yang plus minusnya nanti itu yang menilai ChatGPT, jangan Reza yang menilai. Oke? Jadi kita hanya mengkopikan ketentuannya aja. Ketentuannya yaitu yang terkait nomor 1 permainan, apakah memiliki alur. Kemudian yang kedua, tahap klimaknya ada apa enggak. Dan seterusnya. Kita akan copy itu aja. Kasih dia apa itu namanya? Alur untuk bekerja. Yang dinilai itu ini. Ada 6 poin kan? 1 2 3 4 5 6. Ya penilaiannya itu ada positif, negatif. Kemudian ada yang komentarnya. Kenapa kok dia disebut positif? Komentarnya apa? Nanti yang menilai ChatGPT. Jangan lupa tambahkan di depannya perannya sebagai tuan reviewer expert supaya dia bisa lebih fokus lagi dalam penilaiannya. Yang nanti dikopikan di bagian course-nya itu linknya ya. Jadi ketika teman-teman udah masuk ke sini, ke bagian Word-nya, setelah di copy semuanya, ada tulisannya semua, silakan pilih yang ini, share. Share, kemudian, oh bentar, nggak muncul pasti di sana. Dan, Mister ganti jadi entire screen. Oke, yang ke sini kemudian pilih share. Pilih yang restricted ini diganti anyone with the link. Baru nanti copy linknya. Ini. Hilang. Oke. Yang mana tadi? Nah, ini dia. Jangan lupa diganti. Aku udah ya. Udah? Oke, Mister coba cek. Udah.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dari reviewer ini teman-teman bisa tahu bagaimana. Waduh, maaf tadi Mister salah pencet malah nge-refresh online kelasnya. Sorry. Oke, Mister akan ulang lagi. Mister akan share screen lagi yang entire screen. Punya Reza tadi udah ya? Kok masih abu-abu Reza? Belum disubmit kali? Astagfirullah. Aduh, ya Mister keluar terus. Suara Mister masih terdengar nggak? Kedengar. Masih ya? Maaf ya, jaringan Bisa. Mister lagi agak kurang bagus nih. Oke, Mister cek dulu yang punyanya Reza. Oke, Mister share screen. Yang punya Lola udah diupload belum? Belum. Belum. Oke, Mister cek dulu yang punya Reza ya. Punya Reza. Lah, Reza, yang punya Reza masih abu-abu Reza. Coba dicek lagi. Yang punya Reza masih abu-abu. Coba dicek lagi. Udah tersubmit. Udah. Udah. Oke, Mister coba ulang lagi. Kok Windows sih? Mana tadi punya Reza? Bukan ini. Tuh aku paste di chat. Oke, wait. Oke, Mister masuk ke mana nih? Ini progress yang punya Reza di chat. Oke. Oke. Ini yang bagian terakhir plus apa minus nih Reza? Yang bisa ditingkatkan dengan narasi yang lebih puitis. Ini plus. Minus. Hah? Minus. Oke, ini nggak ada tulisannya soalnya yang bagian terakhir. Nggak ada minusnya, iya. Makanya tadi Mister nanya itu apa? Karena kosong. Sorry. Coba diedit ya. Tinggal diedit aja, habis itu nggak perlu di-share lagi. Udah pakai link itu bisa. Oke, good job. Sekarang coba punyanya Lala. Jadi teman-teman tuh bisa memanfaatkan AI juga ya buat nge-review ya, apapun itu, nggak cuma code. Bahkan kalau teman-teman Mister ada yang juga belajar pakai AI itu untuk ujian TOEFL. Tapi bukan yang ini ya, sorry, IELTS. Itu bisa juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan AI-nya itu bebas. Udah ditambahin ya Reza ya? Ditambahin minus tadi, yang punya Lala gimana? Apakah sudah clear? Kita tutup dulu yang nggak dipakai, yang mana ini nggak dipakai.
Oke, nggak dipakai, nggak dipakai, ya dipakai. Sudah, lala, oke. Oke, lala udah. Kita cek. Widih, mantap nih ya. Ini beneran lala dari ChatGPT. Iya, Mister. Bener-bener Semuanya ya? pada positif, positif, Wih. positif. Aku malah bingung. Mantap, mantap. Memang ceritanya dapat yang punya Lala, oke. Yang punyanya apa itu namanya Reza ini soalnya ini apa itu namanya ceritanya lagi makan-makan ya Reza ya, lagi party. Oke, kalau Oke. gitu ada yang mau ditanyakan mengenai tugas-tugasnya atau pembelajaran kita pada malam hari ini? Kembali ke bagian PowerPoint dulu. Oke. Apalagi yang kurang? Gak ada ya? Oke. Oke, sudah sampai ke bagian ujung. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan sebelum Mister tutup? Atau sebelum Mister wrap up? Belum ada? Oke, kalau belum ada Mister coba wrap up dulu ya apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita sudah belajar terkait dengan apa nih ya? Materi kita di bagian M2P3 yaitu menggunakan code untuk menata permainan. Jadi penggunaan code ini lebih ke arah pengimplementasian HTML dan CSS yang 2 minggu yang lalu kita udah belajar bagaimana pengimplementasinya, mau dia dalam bentuk custom website ya, mulai dari yang sederhana sampai kita yang buat struktur website fullnya. Nah sekarang kita buat yang di bagian twine-nya, dimana di twine ini ada 5 ya, ada 5 tag default. Default itu artinya kita nggak perlu lagi nge-tag apapun di situ, ngetik tagnya apapun nggak usah, jadi udah muncul. Yang pertama adalah TW story, TW sidebar, TW passage, TW apa tadi expression, satunya lagi TW link. Nah 5 ini adalah TW yang tag default yang dia ada di twine. Depannya akan selalu ditandai dengan tag TW. Selain itu adalah tag custom, mau H1, A, ataupun P, dan sebagainya. Itu adalah tag custom website yang bisa juga diimplementasikan di bagian twine-nya. Dan kita juga udah mencoba untuk mulai memodifikasinya dengan menggunakan custom dasar untuk stylenya, kemudian kita meningkat ke bagian animasinya, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan ChatGPT sebagai reviewer untuk bagian twine kita. Oke, nanti silakan twine itu nanti kalau mau diimprove lagi supaya jadi positif semua kayak Lala, boleh itu Reza ditambahin lagi ceritanya supaya bereksplorasi dengan HTML dan CSS-nya lagi. Untuk yang Reza juga mungkin bisa ditambahkan buttonnya ya di bagian TW link-nya supaya dia bentuknya kayak ada kotaknya. Jadi bentuknya kurang lebih nanti seperti ini Reza. Ketika nanti kotaknya itu pilihannya diklik, dia ada animasi kayak gini, ada semacam glowing kayak gini. Bebas. Tapi sebenarnya ini kalau kondisinya untuk eksplorasi aja. Sama yang tadi ya, tugasnya untuk yang di bagian tambahkan buttonnya supaya lebih menarik aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Reza dan Lala pada pertemuan kita di di modul 2 pelajaran ketiga terkait dengan penggunaan code untuk menata permainan di twine-nya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya. Ya. Makasih, Mister. Ya, sama-sama Lala. Selamat malam.